Selamat datang di channel Someso. Kali ini, So akan membahas anime menurut So masuk jajaran anime terbaik pada musim lalu. Anime yang akan So bahas kali ini berjudul Lycoris Recoil. Anime yang dikatakan anime gay, yuri, atau normal. Lycoris Recoil rilis pada musim panas tahun 2022. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Di negara Jepang, tepatnya di ibu kota Tokyo, dikabarkan keamanan publik Jepang menduduki peringkat pertama selama 8 tahun berturut-turut. Tidak ada kejahatan yang pernah terjadi di ibu kota, dan kalaupun ada, akan dihapuskan secara instan. Dan orang yang menghapuskan keberadaan itu adalah Lycoris, sebuah organisasi rahasia dibentuk oleh pemerintah untuk membasmi hama-hama yang bisa mengancam negara. Dan Lycoris ini hanya terdiri dari gadis-gadis cantik yang mengenakan seragam sekolah. Tentu saja seragam itu dipakai untuk penyamaran dan kamuflase yang bagus, agar masyarakat tidak curiga. Dan di antara gadis-gadis Lycoris, ada satu gadis yang dianggap sebagai monster atau kartu as. Dia adalah Chisato Nishikigi, Lycoris veteran yang dulunya bisa solo party melawan boss Red dan minion. Bagi kalian yang sudah menontonnya, pasti banyak keluh kesah yang kalian rasakan. Dan itu bukan berasal dari visualnya, tetapi dari karakter dan storynya. Kalau boleh So katakan, apakah anime ini adalah yuri, gay, atau normal? Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian melihat anime ini sebagai anime gay, karena ada beberapa scan, Ambatukam atau Shinji yang kerap kali disalahpahami. Tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, scan itu sebenarnya hanya sebentar. Bahkan menurut So, scan itu memiliki durasi tidak jauh berbeda dengan scan yang ada di movie Lightyear. Yang membuat berbeda, mungkin film Lightyear 100% LGBT karena memang terbukti. Tidak dengan anime Lycoris yang bisa 50-50. Adegannya tidak sampai membuat presentasinya 100%, karena kita tidak diberikan bukti jelas. Cuma beberapa latar yang dibuat bingung apakah benar atau tidak, atau sesuatu tindakan yang cukup gila, namun masih tergolong 50-50 juga. Semuanya terserah Anda bagaimana menilai apakah ada unsur gay atau tidak. Tapi kalau kalian bertanya kepada So memang berpikir ini memang ada unsur gay-nya. Agak annoying sih pada scan hotel, karena pada scan itu terlihat jelas kasur yang dipakai adalah double bed, bukan twin bed. Kemudian kita membahas unsur lainnya, yaitu yuri, kedekatan Chisato dan Takina. Takina awalnya tidak terlalu menyukai Chisato, namun karena pengaruh Chisato, Takina perlahan berubah dan semakin melekat dengan Chisato. Kalau kita lihat sifat awal Takina adalah wanita yang tegas dan selalu mengikuti perintah atasan. Dia juga memiliki sifat keras kepala dan tidak mau menyerah. Kemudian, sifatnya berubah seiring berjalannya waktu. Dia juga kadang bertindak konyol dan berani menentang perintah atasan. Chisato memperlihatkan sebuah dunia yang Takina tidak mungkin bisa rasakan kalau bukan karena Chisato. Bagi Takina yang sekarang, Chisato bukan lagi orang asing. Chisato adalah orang yang sangat spesial. Kalau kita ambil contoh yang sedikit sederhana, Takina itu gadis yang sulit dideketin. Tapi, kalau dia sudah dekat dan merasa nyaman, Takina sudah seperti lem yang melekat tidak mau lepas. Artian kata spesial bukan berarti artian dalam bentuk cinta. Bisa jadi dalam bentuk mengagumi, sahabat, atau panutan. Kalau saya perhatikan, kayaknya hubungan mereka hanya sebatas dua hubungan gadis remaja. Dan kalau kita bahas tentang Takina yang begitu terobsesi dengan Chitose, ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan Yuri. Menurut So, ini sangat wajar. Takina tahu bahwa hidup Chitose tidak bakalan lama, tapi ada cara agar hidup Chitose bisa lebih panjang. Apa salahnya dia melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan hidup temannya? Terlebih lagi, targetnya adalah buronan pemerintah, menembak dua burung sekaligus. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Chitose dan Takina adalah pasangan Yuri? Kalau kita lihat dari sifat Chisato, kayaknya Chisato bukan gadis yang kepikiran tentang cinta-cinta gitu. Agak berbeda dengan Takina yang mungkin bisa melenceng, karena dia memang gadis yang overprotective terhadap Chisato. Misalnya pada episode ke-13 saat Chisato melarikan diri. Tapi bagi So, hubungan mereka bukanlah seperti itu, hanya sebatas persahabatan yang sedikit spesial. Dan terakhir adalah unsur yang cukup menarik, karena ini baru keluar pada last episode, yaitu hubungan normal. Pria dan wanita, Majima dan Chisato. Ada satu scan pada last episode yang kayaknya membuat warga Twitter kepanasan hingga menyerang sang penulis, yaitu scan ciuman tidak langsung Majima dan Chisato. Padahal kalau kita simak sifat mereka berdua, Majima dan Chisato itu bukan tipe orang yang romantis atau sesuatu yang berhubungan dengan asmara gitu. Mereka lebih suka suasana dan keadaan mereka yang sekarang. Untuk hubungan seperti itu kayaknya masih terlalu jauh buat mereka pikirkan. Itu terbukti karena ekspresi dan tingkah mereka tidak menunjukkannya sama sekali. Padahal So pikir itu scan yang bagus. Dari scan itu, So sedikit mengubah sudut pandang So terhadap Majima. Gay, yuri, normal, semuanya tergantung bagaimana kalian melihatnya. Bagi So, anime Lycoris Recoil adalah salah satu anime terbaik musim ini.
Sangat jarang menemukan anime memiliki vibe sejuk plus action. Apalagi desain karakter Chitose dan Takina sangat bagus. Action yang diberikan juga tidak buruk. Kalau ada keluh kesah sih mungkin pada storynya yang tidak dibuat serius. Pertempuran Chisato dan Majima terlihat seperti pertempuran anak kecil. Padahal taruhannya adalah nyawa. Tapi balik lagi, kalau sang penulis ingin membuat story yang serius, so berani jamin 100% Chisato akan mati. Dan endingnya tidak akan seperti sekarang. Anime Licorice Recoil so kasih nilai 9. Dan untuk tema openingnya, visualnya sangat bagus, dikemasi dengan sangat baik. Lagunya juga bagus, terutama di bagian rap. Lagunya berjudul Alive, dinyanyikan oleh Clarice. Untuk tema openingnya, so kasih nilai 8. Tema endingnya, visualnya diambil dari sudut pandang Takina. Ada beberapa flashback dari cerita yang dimasukkan, entah apa maksudnya, so nggak tahu. Lagunya dinyanyikan oleh salah satu penyanyi favorit So, yaitu Sayuri. Lagunya berjudul Hananoto. Tema endingnya, so kasih nilai 9. Anime Licorice Recoil adalah anime original buatan studio One A Pictures. Siapa sih yang nggak tahu studio ini? Studio menggarap anime Sao Series, Kaguya-sama, 86, Shigatsu, Saikano, Anohana, Fairy Tail, Nanatsu, Ero Manga, Genosaji, Zero Two, Grimgar Working, Get Magic Kaito, dan masih banyak yang lain. Studio One A adalah salah satu studio anime terbesar. Tidak heran karena garapan animenya sangat bagus dan hampir semua orang tahu. Lupakan tentang anime yang pernah digarap. Studio One A Picture telah mengkonfirmasi menggarap anime baru yang akan rilis tahun depan. Seperti anime Mashle, anime yang dikatakan sebagai Saitama kedua. Kemudian sebuah movie yang bernama Asian Flugel, bertemakan militer. Kemudian anime yang ditunggu-tunggu kaum pecinta komik berwarna, Solo Leveling. Mungkin ada yang nggak tahu, tapi Solo Leveling yang diadaptasi adalah versi Jepangnya. Terakhir adalah anime yang so tunggu, Nier Automata versi 1.1a. Hanya melihat trailernya, so nggak bisa berharap lebih. Padahal visual covernya sangat bagus, berkilau-kilau. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime Licorice Recoil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!